Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Herianto, latar belakang seorang mahasiswa di salah satu universitas yang ada di Kota Pekanbaru, Bapak Ibu. Suatu kehormatan bagi saya dipercayai oleh para pengundang Anda dan support system kita One Vision untuk memandu acara kita pada siang hari ini dari awal hingga akhir, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali nih, buat Anda yang membawa alat komunikasi, harap dinonaktifkan terlebih dahulu atau disilentkan agar nantinya Anda bisa fokus mendengarkan dan tidak mengganggu orang yang berada di sebelah Anda. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Bapak Ibu, saya juga sangat senang dan bangga bisa berdiri di depan orang-orang hebat seperti Anda semua. Mengapa demikian? Karena banyak orang di luar sana kalau udah jatuh hari weekend itu biasanya kemana? Liburan. Oh, liburan, healing, staycation, jalan sama pasangannya mungkin. Tapi Anda memilih untuk hadir di ruangan ini guna belajar dan bertumbuh. Aplaus buat Anda semua, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, siang hari ini kita akan mendengarkan informasi peluang bisnis yang saya yakin apabila Anda mendengarkan dan menjalankan dengan konsisten dapat merubah kehidupan Anda 1-2 tahun kemudian, Bapak Ibu. Nah, sayangnya karena bukan saya yang akan menjelaskan, nanti bakalan ada seseorang yang sangat luar biasa. Beliau seorang sarjana pertanian dan beliau juga pengusaha agropreneur, dan saya juga banyak belajar nih dari beliau, baik mengenai mindset maupun positive people-nya beliau. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, saya mohon untuk berdiri terlebih dahulu. Baik, mari kita sambut pamateri kita pada siang hari ini, Bapak Priyadi. Oke, Bapak Ibu semuanya, ya. Silakan duduk, Bapak Ibu semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin hari ini dari pagi cuacanya memanjakan mata, ya. Apalagi weekend ya, yang biasanya panas, hari ini sedikit menyejukkan. Jadi yang mungkin di rumah aja lanjut tidur, bangun makan, tidur lagi. Ya, tapi Bapak Ibu luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu semuanya hari ini Bapak Ibu yang berada di dalam ruangan ini adalah orang-orang pilihan yang insya Allah dipilih oleh Allah, dipilih oleh Tuhan untuk bisa mendengarkan dan berbagi nantinya tentang informasi yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyadi. Latar belakang pendidikan saya S1 Sarjana Pertanian, dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan S2 Manajemen Agribisnis. Seorang pengusaha di bidang pertanian atau agripreneur, serta juga sedang mengembangkan bisnis Tiansi. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu dan teman-teman semua, karena saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang pasti jauh lebih luar biasa daripada saya. Tapi saya hari ini diberi kesempatan dan kepercayaan oleh One Vision dan juga pengundang Bapak Ibu semuanya untuk membawakan sebuah materi yang insya Allah bermanfaat untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, hari ini pada kesempatan kali ini, informasi yang akan saya sampaikan adalah tentang 2 kunci penting dalam kehidupan manusia. Ada kata penting, artinya ini sangat luar biasa gitu. Nah, apa itu? Yang pertama adalah kesehatan, dan yang kedua adalah kesejahteraan. Pak, kenapa sih kesehatan dan kesejahteraan itu penting? Nah, kan ini pertanyaannya, ya nggak? Nah, Bapak Ibu setuju nggak bahwasanya kalau di dunia atau orang-orang di luar sana, ya, ada nggak yang pengen hidupnya itu susah? Nggak ada. Nggak ada. Ada nggak di luar sana orang yang pengen hidupnya sakit-sakitan? Nggak ada. Artinya semua orang itu pengen hidupnya sehat, orang itu pengen hidupnya sejahtera atau kaya. Nah, inilah yang akan kita bahas. Ya, begitu pentingnya luar biasa, begitu pentingnya yang namanya kesehatan dan kesejahteraan. Nah, izinkan saya beberapa menit ke depan untuk menyampaikan informasi ini, ya, dan semoga ini bisa bermanfaat, bisa mengubah kehidupan Bapak Ibu teman-teman 2-3 tahun ke depan. Oke, nah ngomong-ngomong tentang kesehatan, sama-sama kita tahu dulu, kita cari tahu dulu bahwasanya hari ini atau kondisi hari ini, ya, bumi kita saat ini sudah tidak baik-baik saja.
Ya, kondisi udara sudah tidak begitu sehat untuk kita hirup. Polusi di mana-mana. Ya, polusi udara, polusi pabrik industri, ya. Dan itu kalau kita cari informasi kesehatan itu tidak bagus untuk kesehatan kita. Ya, tapi hari ini kita acuh tak acuh dan sangat sedikit untuk memikirkan itu. Nah, ngomong-ngomong tentang kesehatan, next Pak. Karena itu semua terjadi Bapak Ibu semuanya, dan tanpa kita sadari juga ternyata setiap hari ini tubuh kita ternyata itu dimasuki oleh 1000 macam toksin atau racun. Ya, kebayang nggak? Setiap hari 1000 macam toksin dan racun itu masuk ke dalam tubuh kita. Dari mana masuknya racun itu ke dalam tubuh kita? Bapak Ibu dapat lihat, ya. Itu dari ternyata penyebab masuknya racun ke dalam tubuh kita itu dari stres. Itu juga bisa menyebabkan racun masuk. Jadi saat ini yang mungkin kerja, kuliah, atau yang saat ini sedang memikirkan cicilan dan sehingga stres, jangan dibiarkan gitu. Coba mulai dikurangi ya, agar racun atau toksin itu tidak terus masuk ke dalam tubuh. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah dari asap rokok. Ya. Kita mungkin malam nanti kita ketemu nih nongki sama teman-teman ngerokok, kita enggak. Ya, kita hanya menghirup asap. Tapi ternyata dengan menghirup asapnya saja itu juga bisa menyebabkan racun masuk ke dalam tubuh. Nah, selanjutnya dari mana lagi? Dari polusi udara. Bapak Ibu yang hidupnya di daerah lingkungan industri, kebayang nggak ketika pabrik industri sore hari itu sudah mengeluarkan apa? Asap hitam, pekat itu. Ya, kenapa sore hari? Karena kalau siang hari itu dikeluarkan, matahari masih bersinar dan itu menghalangi matahari, akan terjadinya gelap dan para masyarakat akan komplain. Makanya mengapa pabrik-pabrik industri itu mengeluarkannya sore hari? Karena menjelang malam tidak kelihatan. Dan itu berbahaya ternyata. Selanjutnya apa? Dari makanan. Kita setiap hari makan, benar? Makan makanan yang apa? Menurut kita sehat. Ya, setiap hari mungkin anak kos ada yang makan ayam penyet. Tapi pernah nggak kita lihat? Ya, di kualinya itu warnanya cerah, minyaknya, atau warnanya hitam sama dengan kuali. Sama dengan kuali ya. Itu sebenarnya tidak bagus untuk kesehatan, tapi kita makan terus. Karena apa? Karena kita nikmat dan tidak peduli yang namanya kesehatan diri kita. Oke. Nah, kemudian buah-buahan, sayur-sayuran yang katanya itu sehat untuk diri kita. Tapi saya sarjana pertanian juga saat ini sedang berbudidaya pertanian. Sayuran dan buah-buahan itu kelihatannya mulus dan sayur yang segar, ya, itu ada namanya istilah penanganan pestisida, atau sebelum panen itu kita disemprot dulu dengan yang namanya racun. Racun bukan untuk manusia, tapi untuk hama dan juga untuk jamur. Tapi kalau diberikan berlebihan, itu juga tidak bagus untuk sayuran dan buah-buahan. Karena apa? Itu akan mengendap di sayur dan buah-buahan, dan kita makan, itu akan menyebabkan beberapa bahan kimia masuk ke dalam tubuh kita. Gitu. Nah, ini sebenarnya informasi yang harus kita ketahui dan mulai pahami. Selanjutnya dari mana? Dari radiasi handphone. Ada yang nggak punya handphone di sini? Boleh angkat tangannya? Nggak ada, opa. Tadi keren mau angkat tangan. Nggak ada yang nggak punya handphone. Artinya apa? Semua orang saat ini, mungkin anak 3-4 tahun pun sudah punya handphone. Tapi Bapak Ibu sadari nggak? Ketika kita telepon 15-20 menit, terasa panas atau hangat? Kerasa ya? Itulah yang dinamakan radiasi. Nah, saya membaca sebuah artikel, ketika kita letakkan handphone di saku bagian kanan paha, itu bisa menjadi pemicu penyakit yang namanya prostat. Ketika kita letakkan handphone di saku bagian dada, itu bisa memicu namanya penyakit jantung. Begitu luar biasa atau begitu bahayanya radiasi handphone ketika kita biarkan dan tidak kita perhatikan. Nah, itu adalah pemicu atau penyebab masuknya racun ke dalam tubuh kita. Bapak Ibu semua, racun-racun ini kalau kita tidak tangani dan kita tidak ambil tindakan untuk kesehatan kita, akan bisa menyebabkan penyakit yang fatal. Nah, sekarang kita bicara bagaimana Pak kondisi kesehatan kita. Setahu kita kan hanya dua, benar ya? Sakit dan sehat. Tapi ternyata berdasarkan survei WHO itu dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah sehat, yaitu hanya 5% di dunia. Orang yang sehat ini adalah orang-orang yang setiap harinya makan 4 sehari sempurna, dicek ke dokter, kemudian punya dokter pribadi, olahraganya teratur, tidurnya teratur. Ada di sini? Ya. Hari di sini insya Allah calon-calon orang sehat semua ya. Amin. Nah, kemudian yang kedua adalah sakit.
itu sebesar 20%. Sakit adalah orang-orang yang saat ini berada di rumah sakit terbaring atau setiap minggunya mereka cek ke dokter untuk cuci darah dan sebagainya. Itu 20% di dunia. Sisanya kemana Pak? 75% lagi. Ya, sisanya 75% lagi adalah sehat bermasalah, termasuk ke golongan kondisi kesehatan sehat bermasalah. Secara fisik, sehat bermasalah ini fisiknya bagus, tapi kita ketika cek ke dokter, itu dalamnya tuh nggak tahu kelihatan seperti apa. Ya, ada gangguan. Bapak Ibu pernah nggak hari ini ketemu teman atau saudara, tapi besoknya kita dengar kabar dia terkena stroke, dia meninggal, bahkan dia terjatuh sakit parah. Ada yang mengalami? Ada kan? Itulah orang yang termasuk ke dalam sehat bermasalah. Secara fisik kita hari ini oke, tapi nggak tahu besok. Ya, ada yang serangan jantung, ya, ada yang gula darah naik, atau ada yang darah tingginya naik, gitu. Nah ini orang-orang yang sehat bermasalah. Nah, sehat bermasalah ternyata ada gejalanya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ya, Bapak Ibu dapat lihat, sehat bermasalah itu memiliki gejala. Yang pertama adalah mudah lelah, obesitas, ya. Kemudian penurunan fungsi dan gairah seks untuk orang yang sudah menikah, perutnya buncit, rambut rontok. Jadi kalau yang saat ini rambutnya rontok, ya, boleh diperbaiki, ya, jangan sampai sebelum terlambat. Kemudian sering gugup, sering kencing mungkin, sering lupa. Nah ini banyak nih, ya. Mungkin yang kita keluar rumah pakai motor, taruh kunci, mau keluar lagi nyari kunci di mana? Ya, kita keluar bareng pacar ke mall, pulang-pulang bawa pacar baru. Ada? Nggak ada. Atau yang ke mall bawa istri, pulang-pulang bawa istri orang lain. Nggak ada. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini adalah beberapa gejala sehat bermasalah. Ada lagi stres. Jadi tadi stres juga salah satu sehat bermasalah, ya, gejalanya. Kemudian sulit konsentrasi, ya, kemudian susah tidur. Hari ini mungkin banyak sekali yang jam 11 malam sulit tidur, benar? Ya, hati-hati. Ya, itu adalah salah satu gejala sehat bermasalah. Nah, Bapak Ibu semuanya, sehat bermasalah ini, gejala-gejala ini sebenarnya kenapa dibuat ini Pak ada gejala? Ini untuk membuat kita mulai berpikir Bapak Ibu semuanya untuk peduli atau care kepada kehidupan atau untuk kesehatan kita. Paling tidak untuk kesehatan diri kita dan juga keluarga. Karena apa? Ketika ini kita tidak tangani dan tidak kita ambil peduli, ya, akan bisa menyebabkan penyakit yang fatal. Nah, saya menyampaikan ada istilah sebut cegahlah lebih baik mencegah daripada mengobati. Kenapa? Karena Bapak Ibu semuanya, kalau kita terus biarkan dan terjadi yang namanya sakit, ya, itu biayanya jauh lebih besar daripada biaya pencegahan. Kebayang? Biaya pengobatan itu 4 kali lebih besar daripada biaya pencegahan. Ah, sederhananya begini, Bapak Ibu jatuh sakit, ya, atau biaya pencegahan, setiap bulan Bapak Ibu keluarkan 1 juta. Tapi ketika Bapak Ibu jatuh sakit, ya, itu biaya yang dikeluarkan untuk berobat ke dokter bisa 4-5 juta. Nah, itulah yang dikatakan 4 kali lebih besar daripada biaya pencegahan. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sudah mulai peduli belum untuk sama-sama kita memperbaiki pola hidup dan mulai peduli pada kesehatan diri dan juga keluarga. Setuju nggak? Siap-siap perbaiki? Setuju. Oke, beri tepuk tangan untuk Anda Bapak. Nah, bagaimana sih untuk kita sama-sama memperbaikinya? Sama-sama kita tahu saat ini mau makan yang sehat pun itu sulit. Mau olahraga teratur itu berat Pak. Ya, mau makan makanan apa nih? 4 sehat 5 sempurna. Waduh, itu biayanya berapa Pak? Gitu. Kebayang Bapak Ibu ya? Nah, hari ini kita tawarkan sebuah solusi yang bisa semua orang itu dapatkan dan bisa semua orang itu terima. Ya, kami menawarkan sebuah solusi yaitu makanan kesehatan. Makanan kesehatan itu berbeda dengan yang namanya obat. Kalau obat, Bapak Ibu sakit kepala, minum 1 kapsul atau 1 tablet, sembuh nggak? Sembuh insya Allah ya. Tapi kalau makan 10 tablet atau 10 kapsul, apa? Sembuh ya, tapi nggak balik-balik lagi. Berdosis. Overdosis, ya. Nah, kalau makanan kesehatan, Bapak Ibu contoh atau kita contohkan adalah pisang. Makan 1 buah pisang dengan makan 10 buah pisang, apa yang terjadi? Hanya kekenyangan. Apakah Bapak Ibu akan overdosis? Tidak. Nah, itulah yang membedakan antara obat-obatan dan juga makanan kesehatan. Obat-obatan dikonsumsi, ya, itu sesuai anjuran dokter, dan makanan kesehatan itu kita konsumsi itu bebas, sesuai dengan kemampuan perut kita menerimanya. Kalau makanan ya kan? Nah, kemudian makanan kesehatan yang kita miliki atau yang kita kenalkan kepada Bapak Ibu semuanya itu menggunakan resep dari 5.000 tahun rahasia kesehatan kerajaan Tiongkok kuno dan saat ini diolah dengan teknologi modern.
Jadi kebayang ya, 5.000 tahun lalu kerajaan Tiongkok itu untuk meracik sebuah obat, ketika ada keluarga kerajaan yang sakit, obat yang dibuat itu tidak langsung diberikan oleh keluarga kerajaan, tapi diberikan dulu oleh rakyatnya. Ketika rakyatnya ini sembuh, barulah obat itu diberikan kepada keluarga kerajaan. Tapi ketika rakyat ini meninggal, maka tidak jadi diberikan. Ya. Jadi seperti itulah luar biasanya resep yang diberikan atau dibuat oleh kerajaan Tiongkok dulu. Dan itu digunakan untuk menciptakan atau membuat produksi makanan kesehatan kita. Nah, bahannya itu alami Bapak Ibu semuanya. Ya. Kemudian konsep kesehatannya itu adalah pencegahan. Nah, pencegahan seperti apa? Bapak Ibu dapat lihat segitiga di bagian ujung sudut atas. Ya, ketika kita mau mencapai namanya pencegahan, kita harus melalui beberapa tahap, yaitu detoksifikasi. Nah, detoksifikasi apa? Detoksifikasi adalah pembersihan ya racun di dalam tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan yang fungsinya atau sifatnya adalah detox. Kemudian adalah penyeimbang. Nanti kita konsumsi makanan kesehatan yang sifatnya fungsinya penyeimbang, kemudian penguat. Nah, ketika ini sudah kita lakukan, insya Allah akan mencapai namanya atau konsep kesehatan pencegahan itu bisa kita wujudkan. Oke. Nah, selanjutnya apa? Bagaimana dengan legalitas? Bagaimana dengan sertifikat makanan kesehatan kita? Bapak Ibu dapat lihat, sertifikasi dan penghargaan internasional makanan kita sudah dapatkan. Nah, yang pertama adalah sertifikasi atau sertifikat syariah. Ini didapatkan oleh ataupun untuk sistem bisnis dan usahanya. Kemudian ada sertifikat halal grade-nya A. Jadi kalau yang kuliah sudah paham berapa luar biasanya bagusnya nilai A itu, ya. Kemudian makanan kesehatan kita juga termasuk ke dalam top 500 Asia brand. Bapak Ibu kebayang di Asia memiliki berapa ribu brand, tapi makanan kesehatan kita sudah masuk ke dalam top 500 Asia. Nah, kemudian untuk di dunia kita sudah masuk ke dalam WFDSA, World Federation Direct Selling International. Sederhananya adalah Asosiasi Penjualan Langsung Dunia. Kalau di Indonesia itu adalah APRI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Nah, ini sertifikat, beberapa lagi ada ISO dan beberapa lagi ada GMS sertifikat. Jadi sertifikasi dan penghargaan internasional sudah didapatkan oleh makanan kesehatan kita. Mohon aplaus untuk makanan kesehatan. Nah, selanjutnya, Pak, siapa sih yang memproduksi makanan kesehatan ini? Ya, dengan bangga saya perkenalkan yaitu TIENS Internasional, Bapak Ibu semuanya. Nah, kantor pusatnya itu di Wuxing Development Area Tianjin, China. Dan hari ini adalah perayaan ke-28 tahun TIENS Internasional di China. Nah, kemudian berdirinya tahun 1995, ya, masuk ke Indonesia tahun 2000, ya, memiliki kantor cabang lebih dari 110 negara. Kebayang Bapak Ibu kalau punya usaha aja berada atau punya cabang 5 cabang di 5 kota besar di Indonesia bagaimana? Wah, luar biasa itu ya, rasanya, bangganya, senangnya. Tapi ini TIENS sudah memiliki 110 cabang lebih di dunia. Ya. Kemudian produknya itu dikonsumsi oleh 46 juta keluarga di dunia. Dan hari ini saya perkenalkan TIENS Internasional ini beserta pemilik, yaitu pendirinya, yaitu Mr. Li Jinyuan, Bapak Ibu semuanya. Salah satu orang terkaya di China dan mendapatkan atau meraih gelar Dr. Honoris Causa dari PBB, ya, Michael Gorbachev yang memberikan gelar Dr. Honoris Causa ini. Nah, simpelnya gini, informasi ini, Dr. Honoris Causa ini diberikan oleh orang-orang yang memiliki pengaruh di dunia, baik dari kesehatan, sosial, dan juga apalagi ekonomi, Bapak Ibu semuanya. Nah, berikan tepuk tangan untuk Mr. Li, Bapak Ibu. Nah, seperti apa kemegahan dan keluar biasaannya, besarnya perusahaan TIENS? Mari kita saksikan profil company berikut ini. Taman Industri Kesehatan TIENS Internasional memiliki luas 1 km persegi dengan total investasi lebih dari 7 miliar RMB dan pengeluaran tahunan lebih dari 30 miliar RMB. TIENS University memiliki nilai investasi lebih dari 10 miliar RMB, memiliki luas area mencapai 3,2 km persegi dan luas bangunan mencapai 2,1 km persegi, serta menampung 35
mahasiswa. Tians telah menjadi grup perusahaan multinasional melibatkan bioteknologi, manajemen kesehatan, Taijisun, hotel, dan industri pariwisata. Pelatihan pendidikan e-commerce dan investasi keuangan dan bidang lainnya. Dengan cabang yang tersebar di 110 negara dan wilayah, mari bergabung bersama kapal besar Tians untuk sebuah bisnis kesehatan yang luar biasa. Konvensi Internasional Tians, Jerman, Malaysia, Indonesia, Kenya, China, Rusia, Prancis, Spanyol, India, 恶局是拳头，环抱地球的决心。虽然地球大，不与我们天之人的决心大。 Oke, beri tepuk tangan kepada Beyonce. Nah, seperti itulah gambaran sederhana ataupun luar biasanya kebesaran perusahaan Tianxi Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu semuanya, tadi Tianxi berdiri tahun 1995 dan masuk ke Indonesia tahun 2000. Artinya sudah mampu bertahan dan bersaing di pasar nasional dan juga dunia itu sekitar 28 tahun. Nah, Bapak Ibu, saya belajar bagaimana sebuah perusahaan itu mampu bertahan untuk bisa bersaing di pasar bisnis. Itu karena memiliki sebuah produk yang berkualitas. Bagaimana perusahaan itu memiliki produk yang berkualitas? Ya, produk itu mampu terus digunakan oleh pada masyarakat yang ada di Indonesia dan juga di dunia. Ya, ketika perusahaan itu tidak memiliki sebuah produk yang berkualitas, hanya punya strategi marketing yang bagus, strategi manajemen yang bagus, tapi kalau nggak punya kualitas produk, itu nggak akan mampu bersaing di pasar. Dan Tianxi memiliki itu, sehingga bisa bertahan 28 tahun di dunia Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas suplemen kalsium. Nah, suplemen kalsium ini, kalau kita umumnya kan taunya hanya untuk gigi dan tulang. Tapi ternyata kalsium itu dibutuhkan untuk syaraf otak kita, kemudian jantung, kemudian pencernaan, dan juga untuk laki-laki itu untuk sperma. Nah, ternyata setiap hari tubuh kita itu membutuhkan 1000 mg kalsium ya untuk bisa memaksimalkan kerja organ tubuh kita. Nah, kalau kita makan 4 sehat 5 sempurna Bapak Ibu semuanya, itu hanya mampu memenuhi 350 mg kalsium. Masih ada kekurangan sekitar 650. Nah, kalau ini nggak kita penuhi, dari mana diambil? Dari tulang. Kalau ini terus kita biarkan sampai puluhan tahun, maka jangan salah, saat ini banyak orang yang di usia 35, 40, 45 sudah mengalami ataupun yang punya penyakit tulang. Ya. Persendiannya terganggu, ya, dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu semuanya harus kita tangani. Dan ini kalau kita biarkan terus-menerus paling fatal. Bisa menyebabkan penyakit yang namanya osteoporosis dan 100 penyakit lainnya. Nah, ini sebuah informasi yang sudah harus kita tahu dan sudah harus kita pertimbangkan untuk kita jaga kesehatan diri kita. Nah, kemudian Tianxi memiliki sebuah produk kalsium. Apa saja keunggulan kalsium Tianxi Bapak Ibu semuanya? Yang pertama adalah alami organik. Yang kedua, itu satu kandungan kalsiumnya tinggi. Jadi kalau satu saset kalsium Tianxi itu setara dengan 4 gelas susu sapi murni. Nah, Bapak Ibu kalau disuruh milih, setiap hari milih mana? Suruh minum 1 gelas susu kalsium Tianxi atau 4 gelas susu sapi murni? Kalsium. Iya, 1 gelas.
Mahal Pak, ya udah berarti 4 gelas susu sapi murni. Tapi kasihan anak sapinya Bapak Ibu. Minum apa dia? Atau sapinya ganti? Jadi dia minum? Enggak ya? Nah, kemudian yang ketiga adalah penyerapan 90%. Bapak Ibu semua, kemudian yang keempat adalah kaya vitamin dan mikronutrien. Ini adalah keunggulan kalsium tiangsi. Sehingga, next Pak. Ya, sehingga ini adalah seri raja kalsium. Sehingga kalsium tiangsi dinamai raja kalsium dunia. Karena memiliki kualitas yang luar biasa, ya. Apa saja kalsium tiangsi Bapak Ibu dapat lihat, yaitu yang pertama adalah TX High Nutrient Calcium Powder. Ini untuk anak 12 tahun ke atas, jadi dan juga untuk orang tua, ya. Paling best seller ini untuk menaikkan tinggi badan, ya. Kalau orang tua adalah untuk yang punya persendian dan penyakit tulang. Kemudian yang kedua adalah Tian Sultan Calcium Powder. Ini untuk orang tua yang punya gejala, bukan orang tua ya, orang-orang yang punya gejala diabetes atau penyakit diabetes. Nah, kemudian yang ketiga adalah Tian Calcium Powder for Children. Ini untuk anak-anak di bawah 12 tahun. Anak-anak yang mau nambah tinggi badan mulai dari balita, rekomendasikan ini. Dan luar biasanya raja kalsium kita ya pada tahun 2021 itu mendapatkan penghargaan spesial gold medal ya tahun 2021 di pameran Universal Panama USA Bapak Ibu. Ini adalah salah satu kalsium ataupun produk unggulan Tiangsi ya yang bisa menjadi perusahaan yang punya kualitas dan mampu bertahan. Next Pak, produk apa lagi? Bapak Ibu semuanya, yaitu ada Jiangxiti ya. Ini mengandung 5 bahan berkhasiat ya Bapak Ibu semuanya, bagus untuk membantu mengurangi lemak darah. Kemudian ada Mooncott, bagus untuk menambah zat gizi, meningkatkan daya tahan tubuh. Dan yang ada lagi ada Renovus, ini bagus untuk antioksidan, provitamin A, menjaga kesehatan mata dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, selanjutnya apa? Zinc. Ini bagus dan berperan dalam aktivitas enzim tubuh ya, dan membantu metabolisme tubuh. Nah, selanjutnya produk suplemen selanjutnya adalah chitin chitosan ya. Chitin ini bagus untuk orang-orang yang punya asam lambung. Karena apa? Ada kandungan chitin dan chitosan yang chitin itu melancarkan metabolisme, chitosan itu memelihara pencernaan. Nah, kemudian vitamin soft gel ini mungkin sudah tidak asing lagi. Ini bagus untuk memperbaiki kualitas kulit kita atau menjaga kesehatan kulit. Nah, selanjutnya grade extra. Grade extra itu antioksidannya juga tinggi dan juga membantu mengurangi lemak darah. Nah, selanjutnya spirulina menambah asupan nutrisi dan meningkatkan daya tahan tubuh. Ini mungkin familiar aja lah untuk masker, tapi ternyata tidak. Ya, bisa bagus untuk asupan nutrisi kita. Next, ada apa lagi? Ada produk lainnya adalah Nitren untuk darah tinggi. Kemudian Diakon untuk diabetes kontrol dan glukosamin untuk persendian. Dan ada health matras, water purifier atau ada MHCA. Ada Biotrosendri, minuman kolagen yang sangat bagus untuk menjaga kualitas kulit dan menyehatkan. Kemudian spirulina masker ya. Jadi yang khusus masker ini ada keluaran produk baru. Nah, ini juga luar biasa, Kordi Cafe Bapak Ibu semuanya. Ya, kalau untuk suami bagus untuk ya apa? Buat nikmatnya kalau suami. Ya, untuk semua kalangan adalah sehatnya. Bapak Ibu semuanya saat ini sedang bestseller banget ya, penjualannya sangat luar biasa banyak. Kemudian ada Iris pembalut kesehatan, ada Kilvaris alat kecantikan ya. Ini juga luar biasa, salah satu solusi untuk punya salon kecantikan, bukan salon ya, tapi alat perawat kecantikan ya. Usaha kecantikan home treatment kalau bahasanya. Jadi bisa kemana-mana, panggil ke rumah. Ini adalah salah satu solusi. Dan juga ada Cavelius sampo dan kondisioner. Kemudian selanjutnya adalah Orica Herbal Toothpaste dan Vexo adalah pupuk padat dan juga cair. Ini untuk wilayah pertanian, ini bisa menjadi solusi. Kemudian ada Celestial, yaitu seri skincare-nya juga. Nah, ini adalah beberapa produk Tiangsi ya yang dimiliki oleh perusahaan besar tadi. Bapak Ibu semua sudah saksikan. Next Pak, dan kesaksian produk. Ada yang mau menyaksikan apa? Mau beri kesaksian? Oh boleh Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Yadi, latar belakang sebagai pengusaha salon mobil Kota Pekanbaru. Oke, sekarang kita akan ceritakan kesaksian tentang pemakaian produk Tiangsi
Kita pernah kena insiden kerja menyala mobil pas kita lagi moles, jadi mesin poles itu terbang kena mata kita, bengkak mata kita Bapak Ibu semuanya. Bengkak dan itu berair. Kita tunggu kira kan mau hilang sendiri. Banyak ada udah sampai 3 hari kita tunggu tidak hilang. Itu kita ingat renov itu kan. Dan setelah itu kita renov kita pakai, alhamdulillah airnya itu besoknya hilang gitu kan. Wow. Dan mulai tetes. Gitu. Oke, saudara saya terima kasih. Salam Fitro. Terima kasih Pak. Siap. Oke, nah tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Indrayadi, Bapak Ibu semuanya. Nah, itu adalah salah satu kesaksian dari produk Tiansi. Bapak Ibu kebayang semuanya, ya, ketika kita membagikan sebuah informasi ini kepada orang yang di luar sana yang membutuhkan solusi, ya, Bapak Ibu akan punya rasa kebahagiaan, akan punya rasa bangga terhadap diri Bapak Ibu karena sudah membagikan sebuah informasi yang bermanfaat. Dan insya Allah juga bisa bermanfaat nih untuk finansial Bapak Ibu ke depannya. Dan kita akan bahas beberapa menit ke depan. Nah, tadi kita sudah bahas tentang sebuah kunci yang pertama, yaitu kesehatan. Nah, sekarang kita akan membahas kunci yang kedua, kesejahteraan. Ada di sini yang mau hidupnya susah nggak? Nggak ada ya. Pengen ya semuanya hidupnya itu sejahtera, ya. Punya uang, mau ngapa-ngapain itu bagus, ya. Mau ngapa-ngapain itu bisa, benar ya? Nah itu adalah impian semua orang. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana Pak kita mewujudkan itu? Ini ada sebuah cara Pak, apa prosesnya bagaimana? Ya ada prosesnya, nantilah Pak. Orang mau aja, tapi ketika menjalani prosesnya itu nggak kuat. Nah saya percaya Bapak Ibu orang-orang yang di dalam ruangan ini adalah orang-orang yang siap untuk berproses, yang nantinya ketika sudah mendapatkan informasi dan mengambil keputusan untuk bisa sama-sama berjuang. Benar ya? Beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Nah, percaya nggak sih? Setuju nggak? Semua orang itu punya tujuan hidup, betul? Betul. Semua orang punya impian, betul? Betul. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini Bapak Ibu dapat lihat ada 10 impian teratas yang dimiliki dan siap diwujudkan oleh semua orang. Ya, yang pertama apa saja? Yang pertama adalah memiliki usaha sendiri. Mungkin yang sedang bekerja, pengen punya usaha sendiri, ya kan? Dan ini juga semua orang mau diwujudkan. Kemudian selanjutnya adalah penghasilan yang lebih besar. Mungkin kerja ataupun saat ini belum ada kerjaan, mau punya penghasilan tambahan atau punya penghasilan yang lebih besar, ya. Kemudian selanjutnya membahagiakan orang tua, ya. Mungkin pengen mengumrohkan, menghajikan orang tua, membelikan rumah atau membelikan mobil atau motor. Atau yang saat ini orang tuanya punya hutang, ingin membantu untuk membayarkan hutang orang tuanya, ya. Kemudian memiliki rumah dan mobil baru. Kemudian jalan-jalan ke luar negeri, membantu sesama dalam kegiatan sosial atau pengembangan diri. Yang saat ini mungkin Bapak Ibu yang introvert, ya, ingin nih aku mau meningkatkan pengembangan diriku, skillku, ya, ini bisa menjadi solusi. Nah, kemudian pendidikan anak yang mungkin saat ini jadi orang tua, pengen punya pendidikan anaknya bagus ke depan, jangan seperti kita, ya, ini juga bisa menjadi salah satu solusi. Kemudian bebas uang dan bebas waktu. Jadi Bapak Ibu semuanya yang saat ini mau kemana-mana terbatas oleh waktu, yang mau kemana-mana terbatas oleh uang, ya, dan sama-sama kita bisa wujudkan melalui kendaraan ini nantinya Bapak Ibu bisa mencapai namanya bebas waktu dan bebas uang. Kemudian menjalani masa pensiun dengan tenang. Nah, Bapak Ibu semuanya percaya nggak dan setuju nggak untuk bisa mewujudkan ini butuh uang? Benar? Ya. Jadi untuk mewujudkan ini itu semuanya butuh uang, Bapak Ibu semuanya. Dan ngomong-ngomong tentang uang, saya ada baca sebuah buku yang namanya The Cash Flow Quadrant. Ya, karangan Robert T. Kiyosaki. Mungkin yang belum baca nanti silakan dibaca. Ini adalah pakar ekonomi dunia, ya, bahkan dunia ya. Sebenarnya Amerika tapi sebenarnya dunia. Karena memang buku ini sangat benar-benar membuka pikiran orang yang memang mau mencapai kebebasan finansial. Nah, di dalam buku ini, ya, ada dibahas yang namanya tentang paradigma kerja. Paradigma kerja ini ada 2. Yang pertama adalah paradigma umum. Kenapa Pak umum? Karena hampir 90% orang menganut paradigma ini. Seperti apa? Paradigma umum ini adalah orang bekerja 1 bulan ke depan, baru di awal bulan depan baru digaji atau diberi upah. Ada yang salah nggak? Nggak ada Bapak Ibu semuanya. Tapi ada risiko yang harus kita pertimbangkan dan harus kita pikirkan. Ya, semua orang bisa selamanya kerja nggak? Kenapa? Karena mungkin bisa sakit, di PHK dan lain sebagainya.
Kalau kita tidak bisa bekerja lagi, apakah kita bisa mendapatkan penghasilan? Tidak. Nah, oke lah Pak, saya sudah nabung Pak, 10 tahun saya kerja sudah nabung, kemudian Anda besok sakit. Selama sakit Anda tidak bisa punya penghasilan, kemana uangnya? Untuk kebutuhan selama tidak bekerja. Habis dong tabungannya. Kemudian bagaimana dengan yang namanya impian? Bisa terhambat, ya bisa tidak tercapai. Nah, ini adalah pertimbangan yang harus kita pikirkan. Kemudian yang kedua, di paradigma kerja ini yang itu paradigma sukses. Jadi kita tetap bekerja di paradigma sukses ini, kita tetap bekerja Bapak Ibu semua. Ya, ketika sambil bekerja itu kita meluangkan waktu untuk membangun yang namanya bisnis, membangun yang namanya usaha. Yang tujuannya adalah untuk aset. Ketika ini sudah kita lakukan dan kita bisa capai, ya, maka aset atau bisnis kita itu tadi akan bisa menghasilkan atau memberikan penghasilan pasif. Nah, ketika ini bisa kita raih, ya, maka kita bisa mencapai atau mewujudkan yang namanya impian. Ya, hari ini kita ini yang harus kita kupas Bapak Ibu semuanya. Saya tidak menyalahkan semua orang yang bekerja. Tapi ini ada pilihan. Kita bekerja hanya bekerja atau kita mau bekerja sambil nih waktu kita setelah bekerja kita luangkan untuk membangun bisnis atau usaha. Yang kuliah sambil kuliah kita bangun bisnis dan juga usaha. Ya, untuk mungkin tambahan penghasilan dan lain sebagainya. Ya. Nah, next Pak. Tadi kita sudah membahas tentang sebuah aset Bapak Ibu semuanya, benar? Bagaimana Pak kita mau membangun aset ya dari usaha atau dari bisnis? Bapak Ibu semuanya, saya menawarkan sebuah atau ini ada solusi membangun aset. Jadi ketika Bapak Ibu punya kemauan ataupun niatan untuk membangun aset di bisnis ini, di bisnis Tiansi, ya, maka Bapak Ibu akan bekerja sama dengan dua perusahaan. Yang pertama adalah Tiansi sebagai penyedia produk, dan yang kedua adalah support system kita, One Vision, ya, organisasi pendukung yang menyediakan strategi dan juga sistem untuk membantu Bapak Ibu menjalankan bisnis ini. Dan nanti Bapak Ibu akan tergabung ke dalam tim bisnis yang orang-orang yang mengundang Bapak Ibu dan membagikan informasi ini. Nah, Bapak Ibu akan bekerja sama untuk membangun bisnis Tiansi dan mengembangkannya hingga mencapai atau yang menciptakan mendapatkan terbangunnya aset tersebut Bapak Ibu semua. Nah Pak, saya mau Pak gabung dengan Tiansi. Ya, berapa sih biaya yang harus saya keluarkan? Bapak Ibu semuanya, biaya pendaftaran yang Bapak Ibu bisa keluarkan, Bapak Ibu keluarkan itu adalah 99.000. Besar banget Pak, 99.000 besar. Gimana ini? Ya, 99.000 kok besar. Nah, Bapak Ibu semuanya, 99.000 ini, ya, nanti Bapak Ibu akan bisa membeli produk dengan harga distributor. Oke, dan selanjutnya Bapak Ibu produk ini atau Bapak Ibu bisa beli produk ini ya di luar negeri atau berlaku internasional dan juga bisa diwariskan. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini ada nggak yang menganggap 99.000 itu besar? Nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti nanti selesai ini kita gabung semua ya, daftar semua ya. Nah, 99.000 ini Bapak Ibu juga akan mendapatkan yang namanya starter kit. Ya, jadi nanti dalam starter kit itu ada company profile, kemudian ada katalog, ada marketing plan dan juga kode etik. Jadi Bapak Ibu bisa belajar di situ semuanya. Oke, saya deal Pak gabung dengan Tiansi. Nah, Bapak Ibu next Pak, ketika Bapak Ibu sudah mendaftar di Tiansi dan bergabung atau join dengan Tiansi, Bapak Ibu akan mendapatkan kesempatan ya memperoleh bonus atau aset ya. Mendapatkan 7 jenis bonus yang sudah disediakan oleh Tiansi. Nah, Bapak Ibu bisa pelajari di marketing plan yang ada di dalam starter kit. Oke. Nah, kita akan membahas 2 bonus saja di awal, yaitu nanti adalah bonus sponsor dan juga bonus pasangan. Nah, bagaimana Pak untuk mendapatkan bonus sponsor dan bonus pasangan ini Bapak Ibu semuanya? Oke. Nah, next Pak. Oke, nah Bapak Ibu semuanya, ketika Bapak Ibu sudah sedia untuk mengembangkan bisnis Tiansi menyediakan sebuah paket membership. Ya, paket membership itu seperti apa? Paket membership adalah paket produk yang Bapak Ibu bisa ambil, ya, yang bisa Bapak Ibu stok, ya, yang nantinya paket itu bisa Bapak Ibu gunakan dan juga Bapak Ibu bisa jual kembali. Contoh berapa? 5 juta, 2,5 juta Bapak Ibu produknya Bapak Ibu konsumsi untuk diri dan keluarga, 2,5 juta lagi produknya Bapak Ibu bisa jual. Nah, ini yang ditawarkan oleh Tiansi. Kemudian apa saja paket membershipnya? Nah,
yang pertama adalah di Bronx, itu 1,7 juta Bapak Ibu semuanya. Ketika Bapak Ibu berhasil ataupun ada teman Bapak Ibu yang siap untuk partnership dengan Bapak Ibu dan mengambil paket Bronx, maka Bapak Ibu berhak mendapatkan bagi hasil atau bonus dari perusahaan sebesar 130.000. Kalau 2 partnership, Bapak Ibu mendapatkan bonus sponsor dan juga pasangan itu 364.000, dan potensi selama 1 minggu atau per minggu itu adalah di Bronx 10,4 juta. Seterusnya Bapak Ibu semua, kalau di silver Bapak Ibu dapat lihat 3,4 dan 364.000 kalau 1 partner, dan kalau 2 partner Bapak Ibu mendapatkan 962.000. Potensi per minggu itu 20,8 juta. Sampai di gold 6,8 juta, di platinum 13,6 juta. Potensi di platinum Bapak Ibu semuanya itu adalah per minggu 65 juta. Nah, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu bisa pelajari ini dari mana hasilnya. Itu nanti ada di marketing plan, di buku marketing plan yang ada di dalam starter kit. Kenapa Pak? Ya jelas, kenapa berbeda? Karena paket investasi yang kita keluarkan juga berbeda. Oke Bapak Ibu semuanya, boleh tepuk tangan untuk Anda semua. Mungkin ada yang masa iya sih. Nah, ini adalah hitung-hitungan bisnis. Kita kalau hitung-hitungan bisnis Bapak Ibu semuanya, kita bicara hitungannya di depan, ya. Agar apa? Kita bisa punya tujuan dan visi ke depan. Ternyata bisnis ini menjanjikan. Seperti itu kalau hitung-hitungan bisnis. Kemudian kalau setelah kita gabung dan ambil paket membership, Bapak Ibu semuanya, kita juga akan melewati yang namanya jenjang karir. Ya, kalau di peringkat dasar itu ada bintang 4 dengan omset 2.600 PV. Kemudian kalau di bintang 5 itu 3,4 juta nilai rupiahnya. Kalau di bintang 6 itu 85 juta kurang lebih omsetnya. Kalau di bintang 7 membantu 2 rekan bisnis menjadi bintang 6 dengan total omset 425 juta. Dan kalau kita di bintang 8 yang membantu 2 rekan bisnis menjadi bintang 7 dengan total omset 1,7 miliar. Bapak Ibu semuanya, artinya apa? Dari sini kita bisa belajar. Kalau kita tidak bisa membantu partner kita menjadi bintang 6, menjadi bintang 7, menjadi bintang 8, maka kita tidak akan bisa naik ke peringkat selanjutnya. Itulah luar biasanya bisnis Tianxi yang menawarkan kerjasama untuk bisa saling membantu. Oke, nah kalau peringkat kehormatan Bapak Ibu dapat lihat kalau di Bronze Lion membantu 2 orang bintang 8, kemudian kalau Silver Lion membantu 3 orang bintang 8, kemudian kalau Gold Lion itu ada membantu 4 orang bintang 8 sampai Diamond Director dan Executive Director. Dan akumulasi omsetnya ini tanpa batas waktu. Next Pak. Jadi kalau Bapak Ibu memulai hari ini, mau tenang-tenang menjalaninya, mau segera menjalaninya, mau dengan cepat tancap gas menjalaninya, maka yang dapat juga Bapak Ibu. Semakin cepat Bapak Ibu bekerja keras, semakin cepat juga memperoleh hasilnya. Dan luar biasanya, Tianxi sudah menyediakan special cash reward sebesar 2,5 miliar. Jadi ini sudah disediakan oleh Tianxi, tinggal Bapak Ibu teman-teman nantinya mengambil keputusan untuk segera memulai, mengambil keputusan untuk segera bekerja keras dan berjuang untuk mendapatkan atau meraih yang namanya special cash reward senilai 2,5 miliar ini. Pak, apakah sudah ada yang mendapatkannya? Bapak Ibu semuanya, di Indonesia terakhir sampai tahun 2022 3.000 sampai 20.000 US dollar itu sudah ada 492 orang. Oke. Nah, kalau 25.000 US dollar itu sudah ada 102 orang. Dan kalau 50.000 dolar itu sudah ada 75 orang. Dan di Indonesia untuk yang 100 US dollar, 100.000 US dollar itu sudah ada 32 orang. Artinya apa? Ini sudah ada yang mendapatkan. Tidak lagi katanya, tapi ini sudah ada di data Tianxi semuanya Bapak Ibu. Oke. Nah, selanjutnya kemudian special cash reward ini Bapak Ibu semuanya bisa didapatkan mulai dari peringkat Bronze Lion sesuai dari kualifikasi yang diberikan oleh One Vision dan juga Tianxi. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, tadi kan kita sudah bahas kalau kita kerjasama membangun aset di bisnis Tianxi, kita bekerjasama dengan 2 perusahaan besar, benar ya? Betul. Nah, yang pertama adalah Tianxi, kemudian yang kedua adalah One Vision Support System. Support System ini adalah sekolah bisnis, organisasi pendukung yang menyediakan strategi, yang menyediakan sistem,
untuk Bapak Ibu bisa jalankan sesederhana mungkin dalam mengerjakan bisnis ini. Oke, nah apa saja langkah dan sistem atau strategi yang dibuat oleh Support System One Vision ini? Ya, ada 7 langkah sederhana yang bisa nanti ketika Bapak Ibu sudah memulai dan siap untuk memulai, ya, Bapak Ibu bisa lakukan. Yang pertama adalah 7 langkah ini. Yang pertama adalah impian dan sikap. Tadi kita sudah bahas impian, benar? Ya, tadi kita sudah bahas impian, kita tadi sudah bahas tujuan hidup. Sekarang yang tambahan langkah pertama adalah sikapnya. Semua orang kalau ditanya punya impian, punya tujuan, punya cita-cita, punya. Tapi bagaimana dengan sikapnya untuk bisa berjuang mewujudkan impiannya? Ini yang menjadi pertanyaan. Dan di One Vision, selain punya impian, juga harus punya tujuan atau punya sikap untuk mau berjuang dan bergerak, bekerja keras mewujudkan impiannya. Kemudian yang kedua adalah pakai produk, Bapak Ibu semuanya, ya. Kalau kita punya bisnis, ya, Anda nih contohnya, Anda punya usaha batagor, tapi Anda nggak pernah cobain batagor Anda. Bagaimana itu? Orang bisa percaya nggak? Nggak percaya, ya. Itulah kenapa One Vision menyediakan atau membuat langkah yang kedua adalah pakai produk dulu. Jadi Bapak Ibu tadi stok produk, Bapak Ibu harus konsumsi dulu untuk diri sendiri, untuk keluarga. Ketika Bapak Ibu dan keluarga mendapatkan manfaatnya, Bapak Ibu tinggal ceritakan kepada tetangga, keluarga lainnya. Ketika karena apa? Bapak Ibu sudah mendapatkan manfaatnya, tentu kepercayaan diri juga meningkat, ya. Gitu. Jadi itulah tujuan kenapa kita harus pakai produk. Jadi jangan hanya jual, tapi nggak pernah pakai, gitu loh. Nah, kemudian yang ketiga adalah buat daftar nama. Daftar nama ini berguna untuk Bapak Ibu semuanya bisa mendeteksi lingkungan Bapak Ibu yang pertama butuh produk atau butuh bisnis. Nah, nanti diajarkan oleh para pengundang Bapak Ibu semuanya. Kemudian selanjutnya adalah buat janji temu. Setelah kita buat daftar nama, kita atur janji temu. Kemudian langkah kelima kita presentasi. Nah, bisa one on one. Dan hari ini kita sepertinya sebenarnya adalah presentasi secara umum. Ya, jadi kita OP, open plan, jadi nggak one on one. Ini untuk mempermudah dan mempersingkat waktu. Oke. Kemudian yang keenam adalah tindak lanjut. Apakah dia mau mulai bisnis? Apakah dia mau beli produk? Oke. Dan langkah yang ketujuh adalah alat bantu, Bapak Ibu semuanya. Nah, alat bantu ini namanya juga alat bantu, alat yang bisa memudahkan Bapak Ibu untuk bisa memahami dan menjalankan bisnis ini. Oke. Apa saja? Yaitu buku positif. Tadi salah satunya yang harus Bapak Ibu baca di awal memulai adalah di Cash Flow Quadrant untuk bisa membuka paradigma dan pola pikir Bapak Ibu dalam menjalankan bisnis ini. Kemudian ada NetP dan juga ada pertemuan. Ini adalah salah satu alat bantu untuk Bapak Ibu bisa memahami bisnis ini lebih dalam lagi. Kemudian starter pack dan ada development coaching. Nah, menariknya untuk para member, bulan depan Oktober kita akan mengadakan namanya DC, development coaching. Jadi teman-teman yang hadir dalam acara itu akan bisa belajar lebih dalam mengenai bisnis ini, baik dari sistem, ya, kemudian banyak lagi materi yang sangat penting untuk Bapak Ibu ketahui dalam menjalankan bisnis ini. Oke, itu adalah alat bantu. Boleh dong aplaus untuk Anda semua. Oke, nah ini adalah langkah yang dibuat oleh One Vision, ya, sebagai support sistemnya kita. Sekarang tadi kita bahas alat bantu tentang pertemuan. Ini adalah salah satu alat bantu Vision Seminar, pertemuan nasional yang ada di Indonesia. Silakan menyaksikan. Jangan pernah pasrah dengan kondisi Anda, Bapak Ibu. Jadikan kondisi Anda itu jadi pemicu Anda untuk menjadi orang besar. Anda harus percaya, Bapak Ibu, meskipun Anda belum percaya, paling tidak percaya pada Tuhan bahwa Anda itu boleh sukses dan Anda berhak untuk sukses dalam kehidupan ini. Prioritas pertama pekerjaan di kantor, prioritas pertama kuliah Anda buat yang kuliah. Tapi tolong prioritas kedua, kalau Anda punya rencana masa depan, jadikan usaha ini jadi prioritas kedua Anda. Sederhana sekali. Berarti apa yang saya pikirkan hari ini akan jadi masa depan saya. Berarti pikiran harus positif sehingga masa depan positif. Itu adalah salah satu alat bantu yang luar biasa untuk kita jauh lebih semangat dan memahami bahwasanya bisnis ini itu besar. Ya, ini hari ini insya Allah minggu tanggal 23 kita akan lebih banyak karena ada GOP serentak di Pekanbaru, dan insya Allah kita akan buat acara-acara besar lagi
di Pekanbaru ke depannya Bapak Ibu semuanya. Nah, ada cara sederhana kalau kita mau menjalankan bisnis ini dengan segera ya untuk bisa membangun yang namanya aset, yaitu adalah multiply. Multiply ini apa Pak? Multiply adalah sponsoring 2 orang atau 2 partner. Nah, bulan pertama ya kita berhasil ataupun kita membuka cabang partner 2 orang. Ya, sampai di bulan ke-10 kita berhasil mencapai ataupun membuka ya duplikasi ini sampai 1024 orang. Masing-masing potensi tadi di bronze, silver dan gold, platinum hingga bulan ke-10 Bapak Ibu semuanya dapat Bapak Ibu lihat kalau di bronze dalam 10 bulan kita konsisten ya itu kita bisa mencapai atau punya kesempatan penghasilan kita 41,6 juta ya. Kalau di silver 83,6 juta dan kalau di gold 156 juta dan kalau di platinum 260 juta. Nah, ini adalah cara sederhana Bapak Ibu semuanya ya. Kalau Bapak Ibu saat ini belum terpikir nggak apa-apa ya, karena baru pertama kali hadir. Tapi next hadir terus Bapak Ibu pelajari ya hitung-hitungannya di marketing plan. Bapak Ibu akan terpikir di otak Bapak Ibu, di pikiran Bapak Ibu, ternyata ini masuk akal. Oke? Nah, jadi nanti kalau yang sudah join ya dapat starter kit, jangan dikunci aja starter kitnya, tapi dipelajari bukunya, marketing plan-nya terutama ya untuk Bapak Ibu juga bisa memahami. Nah, Pak, apakah bisnis ini memiliki masa depan yang bagus? Bagaimana sih Pak orang-orang yang sudah menjalankan bisnis ini? Apakah punya masa depan yang cerah? Nah, Bapak Ibu semuanya, ini adalah orang-orang yang sudah berhasil di bisnis ini. Ya, adalah mentor-mentor kami yang saat ini membimbing kami, ya, bisa hadir ke pertemuan seperti ini adalah karena contoh dari mereka. Adalah ilmu dan pelajaran dari mereka. Ya, ada Pak Luis Tendean, ya, memulai bisnis ini, ya, seorang pedagang panci, ya. Tapi bisa sukses di bisnis ini bersama membangun bisnis ini bersama tim dan rekan-rekan. Kemudian ada Bapak Naga Sugara memulai bisnis ini dengan 4 macam pekerjaan karena punya hutang miliaran sehingga dia tidak bisa memilih salah satu. Ya, mengambil keputusan untuk menjalankan semua pekerjaannya dan mengembangkan bisnis ini. Sekarang alhamdulillah kehidupannya luar biasa. Ya. Kemudian ada Bapak Rizky Kanata memulai bisnis ini dari seorang mahasiswa. Ya. Kampus ITB, elektro, kumlat lagi. Ya, di sini ada yang kumlat? Dia semua ya. Oke. Nah, bisa sukses juga di bisnis ini Bapak Ibu semuanya. Inilah luar biasanya perusahaan Tianxi dan juga One Vision, sekolah bisnis kita bisa mencetak orang-orang pengusaha pembisnis yang luar biasa, punya masa depan yang cerah. Kemudian selanjutnya adalah Bapak Insinyur Haji Agus yang memulai bisnis ini, punya bisnis atau punya usaha supermarket, juga terlilit hutang. Ya, ketika dia mengembangkan di Malaysia tertangkap oleh polisi imigrasi Malaysia, tapi bisa sukses juga di bisnis ini. Ini luar biasanya orang-orang yang menjalankan bisnis ini dengan catatan serius, fokus, dan mau bekerja keras. Oke, dan juga kita bisa jalan-jalan dengan partner bisnis kita, ya, orang-orang yang saat ini bekerja sama dengan kita juga punya kesempatan untuk liburan ke luar negeri bareng mereka. Nah, Bapak Ibu semuanya, ketika Bapak Ibu sudah terniat di dalam pikiran Bapak Ibu untuk memulai bisnis ini, maka saran saya adalah segera ambil keputusan untuk bisa join dan daftar hari ini. Karena apa? Itu menentukan posisi Bapak Ibu ke depan. Kenapa saya bilang begitu? Karena gini logikanya. Ketika Bapak Ibu, ya, pengen nggak? Semua kalau ditanya ya kan, dalam kejuaraan pengen juara 1, benar? Seperti itu. Ada nggak yang ikut kejuaraan? Ya udahlah aku ikut aja, nanti juara terakhir juga nggak apa-apa. Nggak ada. Dan juga begitu dalam mengerjakan bisnis. Kalau kita memulai bisnis, ditanya mulai bisnis, pengen cepet berhasil, pengen. Tapi mengambil keputusannya lambat. Bagaimana coba? Nggak sejalan. Tapi ketika kita mengambil keputusan cepat dan pengen berhasil, itu sejalan. Dan ini juga Bapak Ibu dapat lihat ketika ini posisi atas ya. Nah, kalau Bapak Ibu mengambil keputusan untuk join di bisnis ini dan lambat mengambil paket, Bapak Ibu berada di posisi bawah. Tapi kalau Bapak Ibu segera mengambil keputusan, Bapak Ibu akan berada di posisi atas. Inilah sederhananya gitu. Jadi Bapak Ibu akan lebih cepat menguasai pasar ya di daerah Bapak Ibu berada. Gitu. Nah, silakan ambil keputusan Bapak Ibu semuanya ya, tanyakan lagi kepada para pengundangnya ya. Semua keputusan yang Bapak Ibu ambil dan Bapak Ibu tentukan
kehidupan hari ini itu menentukan kehidupan Bapak Ibu 2-3 tahun ke depan. Saya sampaikan, welcome to TS, welcome to your future. Saya Biadi, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Priyadi. Mohon aplausnya sekali lagi Bapak. Bapak Ibu, kita tadi sudah mendengar penjelasan dari Pak Priyadi. Kita juga bisa belajar bahwasanya perlu sekali yang namanya hidup sehat Bapak Ibu. Karena apa? Karena biaya pengobatan itu jauh lebih mahal dibanding biaya pencegahan. Benar ya? Nah, baik Bapak Ibu, pastikan Anda minta lagi hak follow Anda kepada para pengundang Anda, karena saya yakin pengundang Anda adalah orang yang hebat dan sangat peduli bagi masa depan Anda Bapak Ibu. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu perkenalan. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya nih, siapa aja sih pelaku bisnisnya? Siapa aja sih yang sudah berhasil di bisnis ini? Mungkin sedari tadi Bapak Ibu sudah bertanya-tanya. Baik, beruntungnya kita akan berkenalan langsung. Untuk yang pertama yaitu peringkat bintang 4 Indonesia Bapak Ibu. Nah, baik, bagi Anda yang berada di peringkat bintang 4 Indonesia, silakan berdiri dan lambaikan tangan Anda. Baik, terima kasih, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Itu tadi bintang 4 kita Bapak Ibu. Selanjutnya kita naik ke satu peringkat lebih tinggi lagi yaitu bintang 5 Indonesia. Nah, bagi Anda yang berada di peringkat bintang 5 Indonesia, silakan maju ke depan dan perkenalkan diri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Pemirsa, latar belakang sarjana komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Indra Yadi, latar belakang sebagai YouTuber salon kecantikan mobil kota Pekanbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ami, saya adalah seorang mahasiswi. Terima kasih. Baik, itu tadi bintang 5 Indonesia kita Bapak Ibu, sangat luar biasa sekali. Baik, selanjutnya kita naik ke satu peringkat lebih tinggi lagi Bapak Ibu, yaitu bintang 6 Indonesia. Nah, baik, bagi Anda yang berada di peringkat bintang 6 Indonesia, silakan maju ke depan, panggung ini milik Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ayu, saya adalah seorang guru pada salah satu sekolah di Pekanbaru. Terima kasih. Selamat sore, perkenalkan nama saya Gita Sabiani. Latar belakang saya seorang mantan karyawan swasta. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Rasidi, latar belakang saya seorang sarjana hukum Bapak Ibu. Nah, luar biasa, saya bisa berdiri di sini bukan karena saya hebat, akan tetapi saya selalu manut apa kata mentor saya. Mohon aplausnya untuk bintang 8 Indonesia, Bogor 1 Istiqomah dan Abdi Setiawan dari Manulang Indonesia. Luar biasa sekali Bapak Ibu, udah di-sharingkan tentang peluangnya. Dan saya juga dulu awalnya nggak ngerti Bapak Ibu, apalagi sarjana hukum ya. Nah, dulu juga mengawali ini juga seorang introvert. Dan sekarang ya mungkin bisa dibilang malu-maluin gitu ya. Karena selalu presentasi.
Jadi Bapak Ibu kalau mau sukses di usaha ini banyak presentasi dan bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Asmaul Syediat, latar belakang mahasiswa. Bapak Ibu, saya bisa berada di posisi bintang 6 ini bukan saya hebat, tapi saya terus belajar dari pertemuan ke pertemuan, dan yang membimbing saya di usaha ini bisa sampai sini yaitu ada upline saya, tepuk tangan untuk One Diamond Indonesia, yaitu Bapak Ferry Setiawan. Nah, Bapak Ibu, kunci sukses di bisnis ini cuma satu, yaitu kemauan. Jadi kalau Anda punya kemauan, sebodoh apapun kita, kalau kita punya kemauan, kita akan bisa. Tapi kalau kita tidak punya kemauan, pintar pun tidak, kita tidak bisa akan sukses. Jadi Bapak Ibu, kerja keras di bisnis ini adalah belajar dan kemauan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi bintang 6 kita. Baik, kita akan naik ke satu peringkat lebih tinggi lagi, yaitu bintang 7. Jadi bintang 7 ini adalah yang telah membantu 2 rekan bisnisnya menjadi bintang 6, Bapak Ibu. Nah, langsung saja bagi Anda yang berada di peringkat bintang 7 Indonesia, silakan maju ke depan. Panggung ini milik Anda. Pak Priadi mau goyang, tapi belum sih. Iya. Tepuk tangan buat operator kita dulu. Sebelumnya Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Edi Satria, latar belakang pengusaha. Beruntung sekali hari ini kita diberikan penjelasan yang sangat luar biasa. Terus buat Pak Priadi, Bapak Ibu. Hari ini keren banget penjelasannya Bapak Ibu. Tapi ada yang kurang keren ya. Keren atau kurang keren? Kalau penjelasannya keren, tapi yang kurang keren kalau hanya kita sendiri yang mendengarkan penjelasannya. Kebayang nggak ya kalau kita bawa rekan-rekan kita, saudara kita, atau circle kita untuk mendengarkan peluangnya? Mungkin itu lebih keren Bapak Ibu ya. Nah, bicara soal peluang, hari ini kita dengarkan luar biasa peluangnya. Peluang kesehatan, juga peluang kesejahteraan. Bicara namanya peluang, terlepas dari bisnis ini, di luar sana banyak nggak peluang? Banyak. Tapi pertanyaannya sederhana. Kira-kira semua peluang nggak sesuai dengan kondisi kita? Tidak. Pengen nggak teman-teman itu punya peluang untuk mewujudkan impian? Nah, masing-masing kita punya kondisi sebenarnya. Ada yang mungkin sebagai mahasiswa, ada yang mungkin sebagai pekerja. Tapi pertanyaannya, peluang itu sesuai dengan kondisi kita. Contoh, peluang kos-kosan menarik nggak? Peluang kafe menarik nggak? Pertanyaannya, sesuai dengan kondisi kita tidak? Nggak sesuai kan? Nah teman-teman, hari ini kita buat sebuah peluang yang sangat sesuai dengan kondisi kita. Mau teman-teman pekerja, mau orang yang sibuk seperti saya, termasuk orang sibuk luar biasa, kita hanya membangun bisnis ini dari pertemuan ke pertemuan. Satu hal lagi Bapak Ibu, percaya sama saya nggak kenal siapa orang yang mengundang Anda di sini. Tapi satu yang saya percaya, orang yang mengundang Anda hadir di acara ini adalah orang-orang yang sangat peduli dengan masa depan Anda. Sama seperti saya, ketika saya diundang di acara hari ini, itu beberapa tahun yang lalu, itu saya dengan keadaan terpaksa, bukan saya niat, cuman gara-gara nggak enakan aja datang. Dan luar biasanya gara-gara nggak enakan itu saya sampai di bintang 7 ya. Mohon aplaus kepada mentor saya Bapak Ferry Pansuri dan Pak Johan Hendrian. Saya sampai di bintang 7 bukan karena hebat, enggak Bapak Ibu, karena enaknya di sini Bapak Ibu, kita udah ada mentornya, udah ada bimbingannya. Iya, kalau teman-teman pengen memulai sesuatu, belum punya kondisi, maksudnya belum punya pengalaman, belum punya modal, belum punya apapun, mengerti soal bisnis, beruntung Bapak Ibu kenal bisnis ini. Karena apa? Sama halnya kalau Bapak Ibu pengen masak,
di sini itu bahannya udah disiapin, resepnya juga sudah disiapin, ada lagi orang di samping nyuruh ngajarin, masukin bumbunya, habis itu udah matang, itu semua udah Bapak Ibu. Makanya kami bintang 7 karena kami hebat, karena kami ngikut apa yang kata mentor kami. Dan pastikan teman-teman yang hadir di acara ini ikutin apa kata mentor Anda, pastikan satu panggung kita di bintang 8 bintang atau direktur berikutnya. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi, latar belakang seorang mahasiswa. Alhamdulillah saya bisa berada di tingkat bintang 7 ini bukan karena saya orang yang hebat, namun karena saya mendengarkan apa kata upline saya dan mentor saya. Mohon aplaus kepada bintang 7 Indonesia, Bu Elva Winda dan One Diamond Lion Bapak Titi Setiawan. Dan upline saya pernah berkata, orang hebat terlahir dari perjuangan yang hebat. Jadi janganlah pernah untuk berhenti berjuang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih nama yang sama, Priyadi, latar belakang memulai bisnis ini, mahasiswa, saat ini sudah sarjana pertanian dan juga sedang mengembangkan bisnis atau usaha di bidang pertanian dan serta mengembangkan bisnis di Hansi juga. Bapak Ibu semuanya, dulu memulai bisnis ini bukan orang yang paham langsung bisnis, tidak ya. Dulu memulai bisnis ini adalah orang mahasiswa yang dari semester 1 sampai semester 6 itu sibuknya organisasi ya. Tiba di semester 7 ambil keputusan untuk nggak sibuk organisasi, sibuknya apa? Mikirin skripsi. Tapi ketemu mentor yang luar biasa ya. Saat ini beliau seorang klien dari Jakarta, mohon aplausnya Bapak Adi Mati Krisna Dibayana. Ketemu di sebuah kafe, dipresentasi satu one-on-one, dijelaskan ya namanya juga mahasiswa ya, yang dulunya organisasi disodorin impian, disodorin hitung-hitungan, rasanya agak aneh, benar ya? Ya, tapi saya pada saat itu ya hanya kliknya adalah ketika ditanya, apa impian kamu? Apa tujuan hidup kamu ketika kamu nanti setelah kuliah? Itulah yang membuat saya terklik ya untuk memulai bisnis ini bersama-sama, mengarungi proses tentu tidak mudah Bapak Ibu semuanya. Jujur saya konsultasi, diajarin itu hanya via online, telepon, Zoom dan sebagainya ya. Paling ketemu itu 1 tahun sekali. Bahkan itu cuma 1-2 minggu saja di Pekanbaru. Ya, dulu saya ingat pertama kali saya mau gabung, saya hadir OP juga 1 minggu sebelum COVID, 1 minggu sebelum lockdown. Jadi hari ini saya ikut OP, saya ingat banget dulu di situ. Minggu depan itu udah lockdown semua, nggak ada pertemuan. Bayangin tuh, ikut OP ya cuma dari online, ya OP online seperti itu saja saya lakukan. Ya alhamdulillah, berkat kesabaran beliau, mentor saya bisa sampai ke titik ini, ya. Yang awalnya tidak tahu bisnis, yang awalnya tidak tahu public speaking, yang awalnya tidak tahu bagaimana bisa peduli sama orang lain dan memikirkan keluarga, tapi berkat bimbingan beliau, berkat arahan beliau, alhamdulillah sekarang mulai terbaiki dan punya rekan-rekan bisnis yang siap untuk berjuang, artinya siap bertumbuh, belajar dan untuk memikirkan atau peduli kepada keluarganya. Bapak Ibu semuanya, semua hal itu dalam memulai bisnis bukan perkara kita punya uang banyak, bukan. Memulai bisnis kita bukan hanya perkara kita punya modal yang besar, bukan. Tapi kalau kita punya modal besar, kita punya uang banyak, tapi kalau kita tidak punya tujuan ke depan untuk apa, saya percaya bisnis atau usaha itu tidak akan bertahan. Sama dengan bisnis tadi kita bahas, Tiansi tidak akan mampu bertahan hingga sampai saat ini kalau tidak punya kualitas produk yang mumpuni, kalau tidak punya kualitas produk yang bisa bersaing di pasaran, itu semua tidak akan bisa. Nah, kalau kita bisnis untuk bisa bertahan dalam setiap prosesnya Bapak Ibu semua, karena kita punya tujuan, karena kita punya impian dan kemauan besar untuk bisa berjuang, ya, untuk bisa belajar, bertumbuh setiap harinya hingga sampai titik puncak yang kita impikan. Bapak Ibu semuanya yang saat ini mungkin sudah berjuang, memulai tapi belum ada hasil, jangan menyerah. Sekali lagi, ya kita bintang 7 juga masih berproses. Kami ini masih apa Pak? Masih kacang-kacang ya Pak? Ya, masih kacang-kacang kami. Ya, Bapak Ibu semuanya, kami masih terus mau belajar, terus mau berjuang di bisnis ini. Mari sama-sama kita besarkan Pekanbaru
Ya, mari kita sama-sama ramaikan lagi pertemuan. Bulan depan kita akan ikut DC. Minggu depan tanggal 23 kami di OP. Ya, kita sama-sama ramaikan. Kita buat momentum di Pekanbaru Bapak Ibu semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu, berakhir sesi dari bintang 7, maka berakhir juga acara kita pada siang hari ini. Saya ingatkan kembali, minta hak follow-up Anda kepada para pengundang Anda, karena saya yakin pengundang Anda adalah orang yang sangat luar biasa dan peduli dengan masa depan Anda, Bapak Ibu. Baik, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami distributor dan pembisnis Tiansi sudah melaksanakan open plan Pekanbaru pada setiap hari Sabtu. Kami terus bergerak untuk membagikan informasi tentang peluang kesehatan dan juga peluang kesejahteraan. Tiens Pekanbaru, Cayo, Cayo, Cayo. SKN salam kinclong, mantul.